Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran asesmen dan evaluasi pembelajaran biologi. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pada bahasan selanjutnya tentang keterampilan berpikir, di mana video kali ini kita akan membahas fokus pada keterampilan berpikir kritis atau critical thinking. Di mana pada video-video sebelumnya Anda bisa coba melihat di mana kita sudah belajar untuk memahami keterampilan proses science dan juga keterampilan generic science. Jadi kita akan masuk pada keterampilan selanjutnya. Oke, kita akan membahas dulu tentang apa itu keterampilan berpikir kritis dari beberapa ahli. Karena tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu berpikir kritis itu maknanya apa. Yang pertama dari Bayer, keterampilan berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk menilai valid tidaknya informasi, membedakan mana yang relevan dan tidak, membedakan mana fakta dan opini, dan mampu mengidentifikasi bias dan sudut pandang. Nah, tentu dalam era teknologi saat ini, di mana informasi di internet benar-benar sangat destruktif, sangat meledak, kita bisa mengakses berbagai informasi apapun itu, informasi yang negatif, informasi yang positif, dan seterusnya. Bahkan terkadang di era sekarang ini sudah banyak sekali hoax-hoax yang tentunya bertebaran di mana-mana, dan tentu seseorang yang memiliki keterampilan berpikir kritis sudah bisa mampu mengidentifikasi bias informasi dari adanya informasi yang relevan dan tidak, kemudian juga bisa menilai apakah informasi yang dibacanya itu valid atau tidak, dan seterusnya. Jadi keterampilan berpikir kritis ini tentu harus benar-benar dilatihkan pada siswa, karena memang hal ini sangat diperlukan sekali, terutama dalam mengantisipasi ledakan informasi pada era teknologi saat ini. Kemudian dari Mertes mengatakan bahwa berpikir kritis itu adalah proses menafsirkan sekaligus mengevaluasi sebuah informasi dari pengalaman dan kemampuan yang ada. Jadi dari berbagai informasi atau dari pengalaman-pengalaman itu ditafsirkan sekaligus dievaluasi apakah informasi yang sudah didapat itu sudah benar atau tidak. Jadi kalau kita perhatikan di sini, cenderung berpikir kritis itu mirip dengan C5-nya taksonomi Bloom, mengevaluasi ya, atau mengkritik suatu informasi yang didapat. Dari Chance, itu kemampuan menganalisis fakta, kemudian membuat gagasan dan mempertahankan gagasan tersebut untuk menarik kesimpulan. Jadi, seseorang yang mempunyai keterampilan berpikir kritis, dia bisa menganalisis informasi yang didapat, kemudian mengetahui pokok masalahnya apa, kemudian dibuat gagasan solusinya seperti apa, sampai dipertahankan bahwa gagasan yang telah dibuatnya itu benar-benar bisa memecahkan masalah dengan didukung berbagai fakta-fakta lain, dan juga mampu dalam menarik kesimpulan yang presisi. Nah, itu adalah seseorang yang dikatakan memiliki keterampilan berpikir kritis. Oke, untuk selanjutnya, dari Inch et al. Menjawab pertanyaan yang tidak mudah dijawab secara rasional, sementara informasi relevan pun tidak tersedia terlalu banyak. Jadi bisa dikatakan di sini seseorang yang berpikir kritis itu mampu dan mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya tidak mudah untuk dijawab, yang tentunya kita lihat kalau di TV-TV, di media massa tentunya selalu mengundang beberapa pakar yang ahli di bidangnya, dan ketika diberikan pertanyaan oleh jurnalisnya, dengan mudahnya para pakar bisa menjawab pertanyaan itu, yang artinya pakar memang memiliki keterampilan berpikir kritis di bidangnya. Nah, itu adalah definisi-definisi dari berpikir kritis yang kita telah pelajari dari beberapa ahli. Nah, dan tentu keterampilan seperti ini sangat wajib dilatihkan, dan tentunya setelah dilatihkan wajib dievaluasi apakah keterampilan berpikir kritis siswa sudah terpenuhi atau masih tetap harus dilatihkan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa disposisi tentang orang-orang yang memiliki keterampilan berpikir kritis. Maksudnya di sini adalah apa yang biasanya dimiliki oleh seseorang yang memiliki keterampilan berpikir kritis. Yang pertama adalah orang tersebut biasanya selalu mencari pernyataan secara jelas dari sebuah pernyataan. Jadi orang yang berpikir kritis itu tidak akan langsung menerima begitu saja informasi yang telah didapat, tapi dia berusaha mencari poin utama dari informasi yang telah didapatkan. Nah, itu adalah seseorang yang berpikir kritis. Kemudian orang yang berpikir kritis juga mampu mencari alasan yang kuat untuk mempertahankan argumennya, dan juga mampu memberikan alasan yang kuat untuk mempertahankan atau menolak argumen
lawan bicaranya. Nah, itu juga keterampilan berpikir kritis. Selain itu juga keterampilan berpikir kritis itu orangnya selalu mencoba mencari informasi dengan baik. Tidak asal googling, tapi tahu informasi yang tepat di Google itu seperti apa, informasi yang kredibel itu seperti apa. Dan juga biasanya seseorang yang berpikir kritis itu selalu menggunakan dan mengutip sumber yang terpercaya. Tidak abal-abal, karena tentu kita dengan mudahnya sharing informasi dari WhatsApp group, dari grup keluarga, tiba-tiba ada informasi yang sangat menghebohkan, dan dengan mudahnya kita men-share lagi ke grup-grup yang lainnya, yang padahal kalau kita baca info yang diberikan di grup WhatsApp tersebut tidak ada sumbernya. Jadi bisa dikatakan itu adalah hoax. Dan juga seseorang yang berpikir kritis mampu memperhitungkan segala hal. Ketika dia sudah memutuskan gagasan solusi untuk memecahkan masalah, maka orang tersebut mampu memikirkan konsekuensi-konsekuensi apa yang terjadi jika gagasannya tersebut benar-benar diterapkan. Dan juga selalu fokus dan tetap terkait pada fokus permasalahan, tidak keluar jalur. Kemudian juga orang tersebut selalu berpikir original dan perhatiannya selalu mendasar, benar-benar mencari ke akar permasalahan. Kemudian juga mencari berbagai alternatif yang memungkinkan ketika ingin mencoba memecahkan suatu masalah. Dan orang yang berpikir kritis itu memiliki ciri-ciri open-minded. Open-minded itu mudah untuk menerima gagasan-gagasan, tapi menerima tersebut bukan berarti ditelan mentah-mentah, tapi dipikirkan lagi secara matang, yang artinya tidak menolak berbagai informasi, namun menerima berbagai informasi, tapi tetap diolah dengan nalar kritisnya. Kemudian mampu mempertimbangkan setiap sudut pandang yang lain. Selain itu juga menahan keputusannya di saat bukti dan jawabannya tidak cukup mendukung, di mana biasanya orang tersebut selalu pintar berbicara, ngomongnya jago, tapi sebetulnya di balik itu tidak ada bukti-bukti dan argumen-argumen yang sebetulnya mampu mendukung apa yang dikatakannya. Tentu kita sudah biasa melihat orang-orang seperti itu. Nah, itu artinya orang tersebut tidak memiliki kemampuan berpikir kritis. Dan juga mengambil posisi atau mengubah posisi ketika bukti dan alasan sudah cukup. Ya. Jadi setelah punya bukti alasan yang kuat, maka bisa langsung mengambil keputusan. Yang ke-11, orang yang memiliki keterampilan berpikir kritis biasanya mencari sebanyak mungkin ketepatan atau keputusan atau perakiraan yang dibolehkan dalam persoalan-persoalan. Kemudian juga runut dan sistematis cara berpikirnya, dan juga peka terhadap perasaan, pengetahuan, dan pengalaman orang lain. Itu adalah ciri-ciri orang yang memiliki keterampilan berpikir kritis. Seperti itu ya. Nah, jadi bisa dibayangkan dari sini bagaimana caranya Anda membuat soal keterampilan berpikir kritis yang mampu mengungkap apakah si testinya atau orang yang mengerjakan soalnya benar-benar memiliki ke-13 karakter ini atau belum memiliki. Seperti itu. Nah, mengapa keterampilan berpikir kritis itu harus benar-benar dilatihkan dan harus dimiliki oleh peserta didik? Karena saat ini kita masih tetap dituntut untuk memenuhi keterampilan abad 21. Ini oleh Trilling dan Fadel 2009, di mana kalau kita lihat di sini, nah biasanya di Learning and Innovation Skill, di sini ada Critical Thinking. Jadi di sini ada keterampilan 4C, ya. Dan C salah satunya adalah Critical Thinking dan juga kreatif. Jadi saat ini memang keterampilan berpikir kritis ini ada di dalam diagram keterampilan abad 21. Dan jika Anda ingin melihat diagram detailnya, Anda bisa mencoba mencari di referensi yang lain, terutama dari Trilling dan Fadel. Biasanya nanti Learning dan Innovation Skill-nya nanti akan dijabarkan dengan 4C ini. Salah satunya Critical Thinking. Jadi memang Critical Thinking ini harus dimiliki dan harus dilatihkan. Nah, kemudian apa saja yang harus kita pahami ketika ingin membuat instrumen soal berpikir kritis? Yang pertama, yang akan saya paparkan nanti pada slide-slide selanjutnya adalah indikator-indikator berpikir kritis dari Robert Ennis 1996, dan mungkin Anda juga bisa mencoba mencari referensi yang lain, misalnya berpikir kritis dari Marzano ya, dan lain sebagainya, yang mungkin memang ketika referensinya berbeda tentunya indikatornya juga berbeda. Jadi indikator yang saya gunakan di sini adalah indikator yang saya ambil dari Robert Ennis gitu ya. Dan bentuknya tentu ideal dalam bentuk soal uraian.
Karena kalau berpikir kritis dibuat instrumen pilihan ganda, tentunya yang kita harapkan siswa benar-benar mengeluarkan keterampilan berpikir kritisnya, malah yang terjadi adalah siswa menjawab dengan cara menebak. Nah, tentu itu tidak diharapkan. Jadi kita membuat soal uraian dan tentunya dengan rubriknya juga. Dan perlu diperhatikan bahwa ketika Anda ingin membuat soal evaluasi dalam pembelajaran di kelas dengan menerapkan keterampilan berpikir kritis, maka indikator di RPP-nya juga harus disesuaikan. Karena selama ini indikator-indikator di RPP itu mengacunya pada taksonomi Bloom. Ya. Jadi ketika Anda ingin menerapkan keterampilan berpikir kritis misalnya, atau keterampilan proses science, keterampilan generic science, dan hal lainnya di luar taksonomi Bloom, maka indikator di dalam RPP harus tetap disesuaikan dengan instrumen yang akan dibuatnya. Seperti itu. Dan juga ini yang benar-benar penting ketika sudah membuat soal, stem soalnya itu harus benar-benar kaya akan informasi. Seperti misalnya grafik, bisa mencantumkan artikel dari media massa dan lain sebagainya. Hasil-hasil penelitian juga sangat diperbolehkan. Artinya di sini stemnya benar-benar cenderung bacaannya banyak. Jadi kalau kita coba bedakan dengan keterampilan proses science dan keterampilan generic science, berpikir kritis ini stem soalnya cenderung memiliki wacana narasi yang cukup melelahkan untuk dibaca, karena memang keterampilan berpikir kritis ini erat kaitannya dengan kemampuan literasi membaca informasi. Jadi informasinya terkadang memang panjang seperti itu ya. Kemudian setelah membuat STEM yang kaya akan informasi, hati-hati informasinya harus faktual dan aktual. Artinya harus benar-benar sesuai fakta dan harus benar-benar aktual. Artinya benar-benar terjadi. Jadi tidak informasi yang benar-benar dikarang, begitu saja. Bahkan ketika mencantumkan STEM soal yang isinya dari artikel, misalkan dari informasi media massa atau dari jurnalis atau misalkan apapun itu, sumbernya harus dicantumkan di dalam soal. Ya, sumbernya harus dicantumkan secara lengkap dan seterusnya, karena memang berpikir kritis harus menuntut ke arah itu. Nah, tapi selain faktual dan aktual, terkadang ada beberapa indikator yang berpotensi untuk gurunya bisa memodifikasi STEM soalnya. Artinya ada indikator yang membolehkan gurunya itu tidak menggunakan informasi yang faktual dan aktual, tapi ada sedikit modifikasi atau sengaja diubah hanya demi kepentingan bahwa indikatornya bisa dipenuhi. Nah, itu ada di beberapa indikator yang mungkin nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian tentunya wajib dibebankan konsep. Ya, jadi berpikir kritis ini sangat erat kaitannya dengan konsep yang dikaitkan, beda halnya dengan keterampilan proses science yang free content atau dibebaskan konsep. Dan juga jawaban harus selalu disertai alasan. Jadi setiap memberikan pertanyaan harus selalu berikan alasannya, sehingga siswa benar-benar mengeluarkan argumennya secara kuat, sesuai yang diharapkan. Jadi jangan hanya apakah sudah tepat, apakah belum, kesimpulannya apa, dan seterusnya, tapi harus ditanya apa alasannya, atau berikan alasan dari jawaban yang telah diberikan. Nah, itu juga sangat penting. Nah, itu ya, itu adalah informasinya. Oke, sekarang kita masuk pada poin utama, di mana kita masuk pada indikator yang pertama. Jadi yang Anda saksikan di sini, ini adalah indikatornya. Memberikan penjelasan sederhana, ini adalah indikator. Nah, nanti saya akan memunculkan beberapa poin-poin seperti ini, di mana poin-poin ini adalah sub-indikator. Ya, ini adalah subnya. Sub-indikator. Ini juga sama, sub-indikator, ini juga sama, sub-indikator. Artinya, indikator yang pertama adalah memberikan penjelasan sederhana, baru sub-indikator yang pertama, 1.1 berarti ya, itu memfokuskan pertanyaan, kemudian sub-indikator 1.2 menganalisis argumen, dan juga 1.3 bertanya dan menjawab suatu pertanyaan yang menantang. Jadi sekali lagi, yang di nomor ini bukan indikator, ini adalah sub. Oke, indikatornya adalah yang ini. Ya, seperti itu. Oke, kita akan hapus lagi.
Nah, sekarang kita bahas indikator yang pertama dulu. Indikator yang pertama itu ada memberikan penjelasan sederhana. Di sini kalau tidak salah ada 3 subindikator. Kita bahas dulu indikator yang pertama. Maksudnya subindikator yang pertama. Subindikator yang pertama adalah memfokuskan pertanyaan. Nah, di sini saya memberikan keterangan ABC, ini sesuai penjelasan dari referensi ENIS-nya. Jadi subindikator ini diberikan beberapa penjelasan-penjelasan untuk memahami maksud dari subindikatornya apa. Dan kalau Anda lihat, saya memberikan highlight warna merah di situ untuk beberapa keterangan, di mana saya lebih tertarik untuk fokusnya ke keterangan itu saja, demi memudahkan saya pribadi untuk memahami subindikator yang dimaksud. Ya, bukan berarti Anda tidak perlu fokus terhadap poin B dan C, tapi untuk saya pribadi, saya lebih mudah memahami subindikator yang pertama, yaitu memfokuskan pertanyaan itu pada keterangan yang A. Ya, jadi misalnya seperti ini. Memfokuskan pertanyaan itu artinya dia mampu merumuskan pertanyaan. Jadi untuk saya pribadi, saya fokusnya ke sini nih. Saya minta siswa saya untuk merumuskan suatu pertanyaan. Jadi ini mirip dengan keterampilan proses science, ya, merumuskan pertanyaan atau membuat pertanyaan, tapi bedanya di sini dibebankan konsep. Nah, dalam hal ini, untuk siswa bisa merumuskan pertanyaan, berarti stem soalnya bisa tentang rencana percobaan seseorang, atau bisa tentang penelitian-penelitian yang akan dilakukan, sehingga pada akhirnya nanti ditanyakan tentang rumusan masalah yang tepat untuk mendukung STEM di atas, seperti itu. Nah, kalau saya fokusnya ke arah sini, gitu ya. Jadi bagi Anda yang ingin mencoba untuk membuat instrumen soal subindikator memfokuskan pertanyaan untuk B dan C, silakan saja. Namun saya pribadi belum begitu memahami dari sumbernya, karena memang tidak terlalu dijelaskan secara detail. Seperti itu ya. Oke. Kemudian, subindikator yang kedua adalah menganalisis argumen atau sudut pandang. Argumen di sini, perbedaannya dengan opini dan pendapat, argumen di sini dia punya beberapa hal. Ada klaim, kemudian ada evidence, kemudian ada reasoning. Nah, untuk klaim ini artinya simpulan seseorang, ya, simpulan siswanya atau pernyataan siswanya. Jadi ketika siswa memberikan pernyataan atau memberikan suatu kesimpulan, itu disebut sebagai klaim. Nah, kemudian harus dilanjutkan dengan evidence. Evidence ini artinya fakta atau bukti yang mendukung klaim yang telah dibuat oleh siswa. Jadi ketika siswa sudah memberikan simpulan, sudah memberikan suatu pernyataan, maka setelah itu harus didukung dengan suatu fakta dan bukti yang mendasari klaim tersebut munculnya karena apa? Ada bukti apa? Ada fakta apa yang bisa mendukung. Nah, kalau reasoning, ada keterkaitan antara evidence dan klaimnya. Jadi setelah dicek evidence-nya ada keterkaitan dengan klaim, sehingga klaimnya kuat untuk didukung oleh si evidence, maka reasoningnya oke. Nah, itu adalah komponen yang ada di dalam argumen. Ya, jadi seseorang berargumen itu tidak hanya asal ngomong, tapi dia memberikan klaim, di mana klaim ini didukung dengan evidence, dan evidence yang diberikan tadi memang ada keterkaitan dengan si klaim. Itu adalah reasoning. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah argumen. Nah, untuk indikator ini saya hapus dulu. Untuk indikator ini Anda bisa fokus pada poin A, di mana siswa diminta untuk mengidentifikasi suatu kesimpulan yang ditarik pada STEM soal. Jadi ada informasi dulu banyak, kemudian di akhir bisa diberikan simpulan yang berusaha menarik kesimpulan dari seluruh informasi yang telah dipaparkan. Nanti siswa diminta untuk mengecek apakah kesimpulan yang ditariknya sudah benar atau tidak, klaimnya sudah tepat, evidence-nya sudah oke, kemudian juga ada reasoning-nya. Ya, kalau kurang tepat, maka siswa harus memberikan klaim, evidence, dan reasoning yang lebih tepat lagi, seperti itu. Atau yang kedua, Anda bisa fokus kepada
meminta siswa mengidentifikasi alasan yang dikemukakan pada stem soal. Jadi stem soal itu bisa memuat berbagai argumen-argumen, ya, dan kemudian diminta untuk mengidentifikasi kira-kira argumen mana yang sebetulnya lebih kuat dalam mendukung atau dalam memecahkan masalah yang sudah disajikan, seperti itu. Atau yang keempat, mencari persamaan dan perbedaan. Jadi bisa disajikan juga argumen-argumen yang banyak di informasinya, misalnya ada dari si A memberikan argumen ini, dari si B memberikan argumen ini, dari si C memberikan argumen ini, yang tentunya di media massa kita sudah sering sekali melihat adanya beberapa orang yang memberikan argumen dalam satu pokok permasalahan yang sama. Nanti bisa diminta dari kesekian argumen tersebut sebetulnya apa persamaan dan perbedaan argumen yang diberikan. Karena terkadang meskipun terkesan argumen yang diberikan dari beberapa orang itu berbeda, sebetulnya benang merahnya itu sama. Berarti siswa bisa jeli melihat persamaan dari argumen yang telah diberikan. Atau yang mengidentifikasi dan menangani ketidakcocokan. Jadi terkadang ada stem soal, diberikan suatu masalah, kemudian ada beberapa argumen-argumen yang berusaha menerangkan masalah tersebut atau berusaha memecahkan masalah itu, tapi ternyata sebetulnya ada ketidaksinambungan antara argumen yang diberikan dengan pokok masalah yang ingin dipecahkan. Nah, siswa diminta menemukan ketidakcocokannya itu ada di mana. Ya, jadi ini bisa menggunakan artikel yang faktual dan aktual dengan masalah sehari-hari, yang tentunya sumber-sumbernya juga harus dicantumkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada bertanya dan menjawab suatu pertanyaan yang menantang. Jadi, intinya di sini lebih mudah, poinnya adalah gurunya yang membuat instrumen soal harus memberikan soal yang menantang. Soal yang menantang ini bukan soal yang sulit dikerjakan, tapi soal yang menantang ini adalah soal yang meminta siswa memang mengaktifkan kemampuan berpikirnya dalam menjawab soal yang dimaksud. Artinya bukan sekedar apa, di mana, misalnya hanya bertanya di mana letak terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, itu bukan pertanyaan yang menantang, tapi pertanyaan yang menantang itu biasanya diawali dengan mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Atau kalau dari Ennis sendiri memberikan beberapa poin, misalnya yang pertama adalah memberikan pertanyaan dengan mengapa. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa proses itu bisa terjadi seperti itu? Atau apa intinya? Jadi, apa inti dari pokok permasalahan yang telah disajikan? Atau bisa juga fokus pada apa yang dimaksud dengan. Di sini berarti menanyakan suatu definisi yang memang belum dijelaskan dengan sangat detail. Dan juga yang keempat, bisa juga memberikan pertanyaan seperti apa saja yang termasuk contoh dan bukan contoh. Atau memberikan pertanyaan apa perbedaan yang menyebabkan, nah ini juga, atau apakah Anda dapat menjelaskan lebih dari yang sudah dijelaskan di atas. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang menantang. Kemudian kita masuk ke indikator yang kedua. Indikator yang kedua ini adalah membangun keterampilan dasar. Ya, ini adalah indikator yang kedua, membangun keterampilan dasar, di mana subindikatornya untuk keterampilan dasar ini adalah menilai kredibilitas suatu sumber. Nah, di sini sangat diwajibkan stem soalnya benar-benar faktual dan aktual, ada sumbernya, ada nama orangnya jika memang di artikel tersebut terkait dengan sumber ahli atau pakar, nama orangnya lengkap, dia siapa, dan seterusnya, sehingga nanti siswanya diminta untuk menilai apakah sumber yang dibacanya tersebut kredibel atau tidak. Seperti apa maksudnya menilai kredibilitas? Yang pertama, bisa dicek sumber ahlinya. Apakah sumber informasinya memang benar-benar kredibel untuk memberikan informasi seperti itu? Ya, misalnya apakah website Halo Dokter, kita tentu tahu ada website Halo Dokter yang memberikan informasi-informasi tentang dunia kesehatan. Ketika Halo Dokter berusaha memberikan informasi tentang dunia politik, tentu dalam hal ini bisa dikatakan sumber ahlinya tidak kredibel karena memang bukan ahlinya.
ya, website Halodoc untuk menjelaskan suatu informasi politik. Atau ketika ada beberapa pakar di dalamnya dengan namanya lengkap dan gelarnya juga lengkap, menjelaskan suatu pokok permasalahan, nanti siswa diminta mengecek apakah ahli tersebut memang kredibel dalam menjelaskan suatu pokok permasalahan yang dimaksud. Seperti itu ya. Dalam hal ini bisa dilatihkan pada siswa agar siswanya terbiasa untuk menghindari informasi-informasi yang bersifat hoax. Kemudian juga bisa fokus pada tidak adanya konflik interest. Terkadang suatu informasi ketika disajikan di media massa atau di artikel tertentu, terkadang si penulisnya itu punya kepentingan pribadi dalam menyampaikan informasinya, yang sebetulnya bukan ingin memberikan informasi, tapi sebetulnya ingin memberikan maksud dia menulis itu adalah apa dan apa, yang sebetulnya lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Nah, itu bisa dicoba siswa menemukan konflik interest yang tidak tersirat secara langsung dalam artikel yang telah diberikan. Atau juga dari reputasi. Ya, kita tentu tahu ada beberapa sumber-sumber informasi yang bereputasi. Kalau kita mendownload jurnal seorang dosen, apalagi seorang pengajar, sangat diwajibkan untuk tahu jurnal tersebut apakah didownload dari sumber yang bereputasi atau tidak. Kalau dari Scopus itu tentu sudah dikatakan sumber yang sangat bereputasi. Kalau dari jurnal abal-abal misalnya yang benar-benar tidak jelas sumbernya dari mana, itu dikatakan tidak bereputasi. Dan dalam hal ini juga siswa bisa dilatihkan seperti itu. Dan semua hal itu harus disertai dengan alasan. Jadi ketika siswa mengatakan sumbernya tidak kredibel, harus diberikan alasannya apa misalnya ya, dan seterusnya. Oke, itu adalah subindikator untuk keterampilan dasar. Dan untuk yang selanjutnya kita bisa beralih ke subindikator yang kedua untuk keterampilan dasar, yaitu mengobservasi dan menilai hasil observasi. Saya pribadi lebih fokus pada poin A, D, dan F. Seperti apa subindikator yang dimaksud? Jadi mengobservasi dan menilai hasil observasi. Kalau yang namanya menilai hasil observasi, tentu ini terkait dengan kesimpulan, ya. Tentu yang namanya hasil observasi atau hasil penelitian, hasil praktikum, hasil percobaan, dan seterusnya, tentu ada kesimpulannya. Nah, nanti siswa bisa dilibatkan dalam menyimpulkan hasil percobaannya, ya. Atau bisa mengecek apakah kesimpulan dari hasil percobaannya itu sudah tepat atau tidak dengan semua prosedur yang telah dilakukan, dan seterusnya. Nah, itu juga bisa masuk dalam subindikator ini. Kemudian juga bisa merekam hal-hal penting, ya. Merekam hal-hal penting ini artinya ketika mengobservasi suatu pokok permasalahan yang masalahnya memang bias, masih belum bisa ditentukan pokok permasalahannya seperti apa, tentunya seseorang yang terampil dalam mengobservasi, dia bisa mencatat beberapa poin-poin penting yang tersirat secara tidak langsung dalam stem soal yang telah disajikan, sehingga dari poin-poin penting tersebut direkam dalam bentuk catatan poin yang nantinya bisa disimpulkan bahwa ternyata informasi yang dimaksud itu pokok permasalahannya adalah seperti ini, misalnya seperti itu ya. Jadi bisa dibayangkan. Kemudian untuk F, apakah hasil observasi sudah tepat jika prosedurnya seperti itu? Nah, ini terkadang hasil observasi ini bisa saja salah, bisa saja keliru dilakukan. Jadi bisa meminta siswa untuk mengecek apakah hasil observasi yang sudah ditarik dalam percobaan itu sudah tepat jika ternyata prosedurnya seperti yang telah dilakukan. Nah, ini juga terkadang tidak menutup kemungkinan beberapa laporan-laporan praktikum yang ada di internet atau laporan-laporan praktikum yang ada dimanapun itu, terkadang prosedur dan hasil percobaan itu tidak sinkron, ya. Nah, ini juga bisa diminta siswa menyelidiki hal itu. Kemudian, indikator yang ketiga adalah membuat inferensi. Membuat inferensi ini subindikatornya ada membuat deduksi dan menilai hasil deduksi, dan juga membuat induksi dan menilai hasil induksi. Jadi dua subindikator ini sangat sinkron. Kita harus kenal dulu arti dari deduktif,
ya, deduktif, induktif, deduksi, dan induksi. Deduktif itu artinya adalah suatu paragraf atau suatu informasi yang disajikan dari umum ke khusus. Nah, itu adalah deduktif. Induktif adalah sebaliknya, informasi yang disajikan dari khusus ke umum. Jadi khususnya dulu apa, baru dijelaskan secara umumnya seperti apa. Nah, kalau deduksi artinya kegiatan membuat deduktif. Induksi artinya kegiatan seseorang untuk membuat suatu informasi yang induktif. Jadi deduksi-induksi ini adalah aktivitasnya. Nah, untuk yang membuat deduksi bisa saja dibuat stem soal yang memang entah dia sudah deduktif, entah dia belum deduktif, atau memang dia susunan sistematika informasinya tidak beraturan, diminta untuk siswa membuat informasi tersebut diubah menjadi dalam bentuk yang deduktif, ya. Atau misalnya Anda menyajikan suatu informasi yang sebetulnya itu induktif, misalnya ditarik dari umum ke khusus, diminta siswa untuk menentukan apakah informasi di atas itu sudah ditampilkan secara deduktif atau belum. Nah, kalau belum, maka seharusnya seperti apa misalnya, gitu ya. Yang induksi juga sama. Kalau induksi kan yang namanya dari khusus ke umum, artinya membuat generalisasi. Nah, di sini poin utamanya, membuat generalisasi. Artinya, minta saja siswa membuat kesimpulan dari data yang telah ditampilkan di stem soal. Entah stem soalnya adalah tabel hasil praktikum, entah grafik informasi, diagram, dan seterusnya, nanti diminta siswa membuat kesimpulannya. Itu artinya membuat induksi. Tapi kalau misalnya dibalik, Anda ingin menilai hasil induksi, berarti kesimpulannya sudah ada di atas, jadi sudah ada informasi stem soalnya, kesimpulannya ada, nanti minta siswa mengecek apakah kesimpulan yang ditarik di atas itu sudah tepat atau belum. Kalau belum, berikan alasannya. Nah, itu artinya menilai hasil induksi. Nah, itu subindikator yang kedua. Subindikator yang ketiga untuk membuat inferensi adalah membuat dan menilai keputusan. Membuat dan menilai keputusan ini tentunya siswanya harus diminta untuk memberikan suatu keputusan, ya, untuk memberikan keputusan pada suatu permasalahan yang memang menuntut siswa untuk melakukan suatu tindakan, yang artinya memberikan dulu keputusan seperti apa, di mana keputusan-keputusan ini tentunya pasti akan memberikan konsekuensi, ya. Yang namanya solusi apapun itu ketika dicoba untuk diterapkan pada suatu situasi masalah, pasti semua solusi yang diberikan akan memiliki dampak konsekuensi atau dampak akibat yang akan ditimbulkan jika memang keputusan itu bisa benar-benar diterapkan. Nah, dalam hal ini, selain siswa bisa membuat keputusannya, siswa juga harus mampu mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi apa dari keputusan yang telah dibuatnya. Nah, itu adalah subindikator yang ketiga. Atau poin yang keduanya, mempertimbangkan alternatif. Jadi, siswa punya keputusan itu tidak hanya satu, tapi memberikan berbagai macam keputusan-keputusan. Ada keputusan alternatif 1, keputusan alternatif 2, di mana semua keputusan ini tetap harus diminta konsekuensinya, yang kemungkinan akan terjadi jika benar-benar keputusan itu benar-benar diterapkan. Ya, jadi di sini diminta untuk memutuskan. Seperti itu ya, diminta untuk memutuskan. Oke, indikator yang berapa ini ya? Keempat kalau tidak salah. Memberikan penjelasan lebih lanjut atau advance. Nah, ini subindikatornya ada mendefinisikan istilah dan menilai definisi. Jadi dalam hal ini, yang namanya definisi istilah, bentuknya bisa sinonim, bisa klasifikasi, jarak, kesamaan, pernyataan, contoh dan bukan contoh, dan seterusnya. Tapi kalau saya pribadi, yang paling mudah saja ya di pembelajaran biologi, karena pembelajaran biologi ini benar-benar sangat memuat banyak sekali terminologi di dalamnya, yang tentunya terminologi dia punya definisi. Jadi minta saja siswa menemukan suatu definisi yang kurang tepat, ya, dan diminta memperbaiki kekurang tepatan definisi itu. Jadi misalnya gini, stem soalnya
menyajikan suatu wacana ya yang informatif terkait suatu konsep biologi misalnya, dan kemudian dalam hal ini, nah dalam subindikator ini membolehkan gurunya memodifikasi soalnya. Jadi misalnya ada stem soalnya berupa wacana atau misalnya artikel. Di artikel itu selain menjelaskan konsep, dia juga menjelaskan berbagai definisi. Definisinya tidak hanya satu, bisa ada 2 definisi atau 3 definisi. Nah, nanti guru bisa sengaja membuat salah satu definisinya itu dibuat salah, atau 2 definisinya sengaja dibuat salah dari 3 definisi yang ditampilkan. Nanti siswa diminta menemukan kira-kira definisi mana yang disajikan di artikel tersebut yang kurang tepat dan harusnya seperti apa. Nah, itu adalah mendefinisikan istilah dan menilai definisi. Itu yang paling mudah untuk subindikator ini. Subindikator yang kedua adalah mengidentifikasi asumsi. Nah, asumsi ini umumnya mendasari suatu hipotesis. Ya. Jadi yang paling mudah itu adalah diminta siswa membuat asumsi dan juga membangun argumen terkait asumsinya itu. Misalnya gini, Anda bisa menyajikan suatu hipotesis utuh, hipotesis lengkap, yang tentunya bisa memuat variabel bebas dan terikat, di mana nanti di bawah hipotesisnya bisa Anda sajikan berbagai asumsi, ya, ada asumsi 1, asumsi 2, asumsi 3, dan seterusnya. Nanti tentu di antara kesekian asumsi itu pasti ada asumsi yang lebih tepat dalam mendukung hipotesis di atas. Karena yang namanya hipotesis itu kan dibentuknya dari asumsi, ya. Buat asumsi dulu baru buat hipotesis. Nah, ini hipotesisnya sudah ada. Kira-kira asumsi mana yang tepat mendasari terbentuknya hipotesis di atas tadi. Dan berikan alasannya mengapa Anda menganggap asumsi tersebut adalah asumsi yang tepat dalam mendasari terbentuknya hipotesis itu. Nah, gitu ya. Ini subindikator yang kedua. Kita masuk indikator yang kelima, mengatur strategi dan taktik. Di sini subindikatornya ada menentukan tindakan. Nah, ini kalau Anda perhatikan di sini agak mirip dengan yang memutuskan ini ya, yang sebentar. Membuat dan menilai keputusan. Ya, membuat dan menilai keputusan. Kalau di sini juga sama, mirip sekali, menentukan tindakan. Ya, jadi Anda bisa mencoba untuk membedakan antara subindikator yang ke-1 ini untuk indikator yang pertama dengan subindikator yang ini. Nah, kalau ingin dibedakan ya, ingin benar-benar dibedakan, karena memang kalau kita baca referensi Andisnya juga memang tidak terlalu kontras membedakan kedua subindikator ini, Anda bisa fokus saja di sini nih. Nah, menilai keputusan. Di sini, keputusannya sudah ditampilkan di STEM. Jadi ada pokok permasalahan yang harus dipecahkan, keputusannya sudah disajikan di situ, nanti minta siswa untuk menilai kira-kira keputusan yang diterapkan dalam wacana tersebut sudah tepat atau tidak untuk memecahkan pokok permasalahan yang dimaksud. Jadi dalam hal ini keputusannya sudah ada, diminta dinilai. Kemudian kalau di sini keputusannya dibuat, ya. Di sini dibuat keputusannya. Jadi beda ya, kalau yang tadi menilai keputusan, yang ini membuat keputusannya. Itu tujuannya untuk membedakan. Tapi sebetulnya kalau Anda ingin membuat keputusan di subindikator yang sebelumnya juga itu tidak dipermasalahkan sebetulnya, cuma memang agak sulit dibedakan dengan subindikator yang ini karena memang penjelasannya mirip. Nah, untuk hal ini, karena ini diminta membuat atau menentukan tindakannya atau membuat keputusannya, maka poin yang paling mudah adalah yang C. Anda bisa memberikan berbagai alternatif atau solusi-solusi yang kira-kira bisa memecahkan masalah yang dimaksud. Ya. Atau yang D, memutuskan kira-kira hal apa saja yang bisa dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang dimaksud. Nah, ini mirip kan ya, seperti yang subindikator sebelumnya, tapi demi membedakan, Anda bisa membuat subindikator sebelumnya itu lebih ke menilai keputusan. Seperti itu. Nah, kemudian subindikator yang kedua untuk mengatur strategi dan taktik.
ini berinteraksi dengan orang lain. Nah, berinteraksi dengan orang lain ini menggunakan strategi logika dan menggunakan retorika logika. Jadi dalam hal ini maksudnya adalah bagaimana caranya Anda membuat suatu penjelasan, suatu pernyataan, suatu argumen, atau suatu ajakan yang bersifat persuasif, di mana itu semua bisa mempengaruhi orang lain untuk menyetujui pernyataan yang telah Anda buat. Ya, jadi dalam hal ini Anda bisa membuat suatu tulisan, suatu orasi, atau suatu ajakan-ajakan dalam memecahkan suatu pokok permasalahan di mana intinya Anda mampu membuat suatu statement ataupun suatu argumen yang isinya itu benar-benar bersifat persuasif, mampu mengajak orang lain untuk ikut mendukung tentang apa yang akan Anda lakukan. Jadi tentunya poin-poin di sini adalah jawaban siswanya harus bersifat persuasif, mampu mempengaruhi orang lain untuk mendukung jawaban Anda. Artinya jawaban Anda harus benar-benar didasari oleh bukti-bukti yang sangat kuat, ya, fakta-fakta yang mendukung, sehingga orang lain yang membaca tulisan Anda itu ikut mendukung apa yang Anda sampaikan. Nah, itu artinya berinteraksi dengan orang lain. Ya, dalam hal ini silakan, memang agak sulit untuk subindikator yang ini, tapi sangat memungkinkan untuk diterapkan di pembelajaran biologi. Itu ya. Jadi total kita ada 12 subindikator. Ya, jadi ada 12 subindikator, di mana 12 subindikator ini untuk mahasiswa saya tugaskan untuk membuat satu subindikatornya minimal 2 soal. Berarti ada 24 soal, ya. Dan disarankan untuk mahasiswa saya di mata kuliah asesmen dan evaluasi ini untuk membuat soal uraian lengkap dengan rubriknya. Nah, hati-hati ya, karena ini benar-benar menuntut siswa memberikan jawaban yang sangat detail dengan alasannya, maka rubriknya harus benar-benar dipertimbangkan. Jangan asal-asalan. Seperti itu ya. Dan silahkan jika Anda ingin mencoba untuk mengadopsi soal-soal yang ada di internet atau soal-soal yang ada di sumber-sumber yang lain, silahkan. Tapi saya sarankan tetap membiasakan untuk mengadopsi, meniru, dan juga memodifikasinya agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, itu saja mungkin untuk video kali ini tentang penjelasan dari keterampilan berpikir kritis. Itu saja, jangan lupa subscribe dan like video ini, dan juga Anda bisa memberikan komentar-komentar atau pertanyaan apapun itu di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.